Ke informasi kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat Dirjen Pajak. Wakil Ketua LPSK mendatangi Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan untuk menindaklanjuti permohonan perlindungan saksi dan korban yang dilakukan oleh keluarga David selaku korban. Hal serupa juga dilakukan kuasa hukum Mario Dandi, Dolvi Rompas. Ia datang untuk menjenguk David yang masih terbaring dalam keadaan koma dan menyampaikan permintaan maaf Mario kepada keluarga David. Usai bertemu dengan keluarga David Ozora Senin sore, Wakil Ketua LPSK menegaskan kedatangannya adalah untuk menyampaikan hak-hak David sebagai korban dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi. Adapun pengajuan permohonan saksi dan korban dilakukan oleh kuasa hukum keluarga David, LBH Anshor pada Jumat 24 Februari 2023. Menindaklanjuti permohonan yang dari keluarga korban ya. Hari ini kita ketemu orang tuanya untuk menyampaikan hak-hak korban dalam konteks perlindungan saksi dan korban. Bisa medis, psikologis, maupun psikososial. Dan itu sudah kita sampaikan kepada keluarga korban dan proses nanti akan kita telah lebih lanjut. Sebelumnya pada Senin siang, kuasa hukum Mario Dandi, Dolvi Rompas juga menyambangi Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Kepada wartawan, Dolvi Rompas mengaku tak bisa melihat langsung kondisi David. Bahkan ia tak sempat bertemu dengan orang tua korban. Dalam waktu dekat, ia berencana kembali menjenguk David dan meminta maaf langsung kepada keluarga David. Mungkin kondisinya masih kita belum tahu ya. Jadi nggak apa-apa, kami datang hari ini. Kami tadi sempat berdoa sih di bawah ya. Kami doakan semoga Adinda David segera pulih lah. Sebelumnya sejumlah petinggi negara termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Sinta Nuriyah, istri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, beserta sejumlah pengurus dan kader Nahdlatul Ulama, GP Ansor dan Banser DKI Jakarta telah menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kondisi David saat ini semakin membaik. Tim Liputan CNN Indonesia. Usai viralnya kasus penganiayaan yang dilakukan anak pegawai Dirjen Pajak Mario Dandi Satrio terhadap putra seorang petinggi GP Ansor, gaya hidup mewah yang diperlihatkan tersangka pun menjadi sorotan. Rafael ternyata memiliki sejumlah aset bernilai fantastis. Salah satunya adalah pemegang saham perumahan elit di Sulawesi Selatan. Kasus penganiayaan yang dilakukan tersangka Mario Dandi Satrio, anak pegawai Ditjen Pajak, membongkar kekayaan fantastis tidak wajar orang tuanya. Dari laporan harta kekayaan yang disampaikan ke KPK, Rafael Alun Trisambodo memiliki kekayaan hampir 56,1 miliar rupiah. Rafael memiliki sejumlah aset bernilai fantastis, salah satunya diduga berupa perumahan elit seperti ini. Perumahan mewah ini terletak di dekat Jalan Ring Road yang menghubungkan kota Manado dan beberapa kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Pengakuan salah seorang warga perumahan, pemilik perumahan Grand Hill Residence ini bernama Rafael Alun Trisambodo. Sementara PT Bukit Hijau, perusahaan yang mengelola perumahan ini adalah atas nama Ernie Meike Torondek, istri Rafael, warga Manado. Perumahan elit yang diduga milik Rafael Alun Trisambodo, pegawai Ditjen Pajak yang sedang berkasus ini dibangun sejak Mei 2006 dan memiliki 200 unit rumah. Yang kami tahu pada waktu beli rumah di sini sekitar 10 tahun lalu, owner dari kawasan ini adalah Pak Rafael Alun Trisambodo. Tapi kalau owner saya belum pernah ketemu sampai sekarang. Terkait hal ini, Senin kemarin Direktur Utama Perumahan Grand Hill Residence menegaskan istri Rafael Alun Trisambodo bukanlah pemilik tunggal. Saham perumahan ini dimiliki oleh 5 orang. Ia pun mengimbau warga Perumahan Grand Hill Residence untuk tetap tenang. Ke perumahan ini Pak, bukan Rafael punya pemilik sendiri, bukan Pak. Ya, kurang lebih ada 5 orang. Jadi Pak Rafael ini termasuk salah satu ya pemilik saham? Iya, saya rasa sih pengurusnya tetap tenang aja karena ini kan tidak, karena masalah persoalan Jakarta kan sendiri Pak, itu kan masalah pribadi, masalah keluarga mereka. Jadi ya, dengan kita nih nggak terlalu ada itu. Kekayaan fantastis Rafael, sang pejabat pajak ini tersorot publik setelah putranya terlibat kasus penganiayaan dan kerap mengunggah konten pamer benda mewah. Bahkan jumlah kekayaan Rafael sebagai pejabat eselon 3 Ditjen Pajak ini menyaingi kekayaan atasannya, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Diketahui David mengalami koma usai dianiaya Mario, sang putra pejabat pajak. Dalam kasus ini, kepolisian telah menetapkan Mario dan satu temannya sebagai tersangka. Kasus ini juga menyeret kecurigaan publik atas kekayaan fantastis Rafael Alun Trisambodo, orang tua Mario yang seorang pejabat pajak. Karena kasus ini, Rafael kehilangan jabatan kemudian mengajukan surat pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara. Tim Liputan CNN Indonesia.